Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku. Ini di video kedua yang aku buat tentang basic trading. Kali ini aku ingin membahas materinya ini. Ada candlestick, nanti aku mau membedah isi candle itu seperti apa sih. Terus perbedaan yang candle merah sama hijau itu apa gitu. Terus candle yang biasanya muncul atau yang harus bisa kita antisipasi, harus kita ketahui itu apa aja gitu. Nanti kita juga bahas. Kemudian menyinggung dikit tentang market structure sama basic support resistance. Oke. Langsung saja. Untuk candlestick, kita kemarin udah sempat singgung ya bahwasanya candlestick itu warnanya hanya ada dua, hijau sama merah. Hijau ini sama merah seperti ini. Nah, untuk ukurannya sendiri itu berbeda-beda gitu. Kenapa? Karena ketika ada candle yang segede gini, karena ini merah kan artinya orang cenderung orang menjual barang yang dari atas sampai ke bawah. Karena kalau merah itu artinya dia turun atau orang sell. Sedangkan hijau itu arahnya naik karena orang agresif buyer atau dia membeli dari sini ke sini gitu. Nah, seperti ini. Terus candle itu ada apa aja sih gitu. Candle memang dua, tetapi yang perlu teman-teman tahu itu macam-macamnya banyak gitu. Nah, di sini aku sudah mengumpulkan di sini ada banyak contoh candlestick. Kalian nggak perlu hafal semua. Biasanya orang tuh menghafalkan, oh ini candle apa ya, ini candle apa ya gitu. Sehingga kalian nggak fokus tentang bagaimana membaca struktur marketnya ini, tetapi kalian hanya fokus kepada ini. Oh ini dragonfly nih, karena ini di atas, kalau di bawah apa ya. Terus nanti kalau gede dikit namanya apa ya, kalau kecil kalau yang di bawah ini apa gitu. Terus kalau merah gede ini apa, kalau hijau gede itu apa gitu. Kalian nanti terlalu terfokus untuk nama-nama ini gitu. Jadi untuk nama-nama ini kalian nggak perlu hafalin banget, tetapi perilaku dari setiap candle ini kalian tuh harus tahu gitu. Contoh, yang perlu kalian tahu hanyalah karakteristiknya. Maksudnya karakteristiknya tuh gimana? Contoh ini plus, seperti plus doji namanya. Ini sering banget, yang paling sering tuh namanya doji ini. Doji itu pasti nanti akan sering banget muncul. Terus garis seperti plus ini tapi dia di atas atau di bawah sama juga mirip-mirip kayak gini. Ini nggak perlu kalian, nama ini nggak perlu kalian hafalkan banget ya ini ya. Ini nggak perlu kalian hafalkan banget. Yang penting ini kan doji, juga doji, ada doji juga. Inverted Hermit, Hanging Man kayak gini nggak perlu kalian hafalkan banget. Begitu pula ini yang candle-candle besar ini, bullish Marubozu, bearish Marubozu itu nggak usah kalian hafalin banget. Yang kalian hafalkan adalah ini adalah candle yang bullish karena dia gede merah, gede hijau. Ini yang merah ini bearish. Itu ada namanya engulfing, bearish engulfing, ini yang wajib kalian hafalkan. Karena nanti yang sering banyak muncul itu ya, malah kapus. Yang sering banyak muncul tuh ya, yang biasanya muncul tuh ini engulfing, doji. Kalau untuk harami, bearish harami itu ada tipikal orang yang dia memang ngafalin nama-nama ini gitu. Jadi kalau kalian mau atau kalian nyaman dengan trading menggunakan candlestick pattern ini, kalian terusin aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalian jangan pernah terpaku sama nama-nama gitu loh, maksud aku. Nanti kalian misalkan nih nemu gede gini, oh ini namanya apa ya gitu. Nah ini biasanya kita sebutnya engulfing gitu. Merah gini berarti bearish engulfing. Kalau ini hijau kayak gini tuh bullish engulfing gitu. Yang perlu kalian tahu candle-candle yang seperti ini aja gitu. Nanti kalian kalau fokus ke nama, nanti misalkan nih ada candle seperti ini gitu. Ini namanya apa ya gitu. Terus ini namanya apa ya. Nah ini kan salah satu doji kan. Nah ini doji dan ini contohnya dojinya juga nggak di atas banget, nggak di tengah gitu. Nanti kalian bingung lagi, oh ini namanya apa ya gitu.
Nah, terus ini ada apa tadi namanya? Nah, ada hanging man, kayak gitu. Jadi kalian nggak usah terlalu fokus dengan nama, yang penting karakteristik dari setiap candle itu kalian paham gitu. Nah, ini untuk nama-nama candlestick. Kemudian selanjutnya di dalam candlestick itu, kenapa dia bisa naik sih, kenapa dia bisa turun? Nah, di dalam candlestick itu seperti ini teman-teman. Jadi misalkan contoh, nah ini adalah salah satunya, contohnya adalah engulfing. Nih, engulfing seperti ini. Nah, seperti ini. Besar seperti ini. Ini candlestick yang besar-besar gini kalian wajib banget tahu ya. Nah, nanti aku jelasin kenapa tuh besar-besar ini tuh. Karena di dalamnya ini ada agresif pembeli, ini agresif karena orang di sini berbondong-bondong untuk beli, yang ini berbondong-bondong untuk menjual. Jadi makanya dia harganya bisa langsung naik, sangat bener-bener naik tanpa gini, bener-bener langsung seret gini. Begitu pula ini, karena ada agresif seller, dia langsung harganya langsung turun anjlok. Enggak seperti ini, enggak seperti tangga turun. Nah, di dalam candle ini ada banyak banget yang namanya bid sama axe. Ada banyak banget bid sama axe. Yang kiri, ini kalau kalian nggak usah perlu musingin ya. Kiri itu apa, yang kanan apa gitu. Tapi biasanya yang kiri itu, nah ini udah ada penjelasan. Left side represent seller, right side represent buyer. Jadi yang kiri itu penjual, yang kiri itu, yang kanan itu adalah buyer. Orang di sini itu versusnya tuh dia bacanya dari kiri ke atas ya, kiri ke kanan. Ini lawan ini lawan ini lawan ini lawan ini lawan ini gitu, ini lawan ini. Nah, contohnya gimana di market langsung? Kalau di trading view dia nggak bisa, aku pakainya dia Kiyotaka. Nah, jadi di candle ini seperti ini. Ini aku pakai candle warna putih sama hitam ya, putih sama hitam di sini. Kalau putih itu dia naik, kalau yang hitam dia turun. Nah, awalnya gini, seperti ini awalnya. Aku matiin dulu. Nah, awalnya itu kan seperti ini kan, candle biasa. Kalau mau hitam tuh turun, ini ada engulfing tadi ya, naik. Buyer, coba kita aktifin footprintnya, volume footprint. Untuk mengetahui di dalam candle ini tuh sebenarnya yang beli tuh siapa aja sih, dan berapa sih yang beli gitu. Nah, footprintnya kita aktifkan. Nah, seperti ini teman-teman. Di dalam satu candle besar tadi tuh seperti ini. Ini buyer, hijau tuh orang yang membeli, dan merah itu dia yang menjual. Jadi mereka tuh saling perang lah kasarnya. Yang ini maunya harganya tuh biar turun, ya ini harganya maunya biar naik. Nah, mereka tuh perang di sini. Ada perang. Ada yang ini 45 juta beli, ini 2,4 tadi kan, seperti yang tadi ya, yang aku ceritain tadi ya, kiri lawan kanan, lawan kanan, sama juga ini lawan ini lawan ini lawan ini gitu. Nah, kenapa ini ada kotaknya? Nah, ini menunjukkan bahwa ini ketidakseimbangan harga. Kenapa tidak imbang ya? Nanti kita bahas lah. Ini udah mulai agak advance, tapi yang penting aku hanya ingin menunjukkan bahwa di dalam candle itu terdiri dari para seller yang mencoba untuk membuat harga itu menjadi turun. Turun. Kemudian ada buyer yang mendorong harga itu untuk naik. Gimana sih? Sorry. Ya, hanya gitu. Jadi di dalam candle itu seperti ini. Nah, ada high, titik tertingginya. Ini close itu penutupan candlenya. Jadi candle itu kan di setiap time frame itu kan dia Misal 15 menit ini, Misal 15 menit. Ini kan time frame 15 menit. 15 menit itu kan dia terbuka kan kayak gini kan. Nah, jadi 15 menit itu udah kan dia naik turun tuh. Nah, selama 15 menit itu dia akan ngebentuk candle ini. Dia kadang naik, nanti turun lagi gitu. Nah, ini 13 menit lagi penutupan candle. Nanti kalau udah penutupan candle, nanti akan terbentuk salah satu atau seperti ini. Kalau sudah 15 menit, ini sudah
nol, maka candle baru akan terbentuk di sini. Pakai ini aja. Nah, candle baru terbentuk di sini, entah itu merah atau hijau. Nah, ini tergantung. Nah, contoh ini naik kan hijau, berarti dia ada pembeli yang mendominasi di dalam candle ini gitu. Nah, setelah ini merah atau hijau kita kan nggak bisa ngerti kan. Nah, kita bisa lihat itu nanti ketika sudah terbentuk, itu nanti di footprint. Nanti kita bisa contohnya kan seperti ini. Jadi seller sama buyer itu dia akan saling war lah, berperang gitu untuk naik turunnya harga nanti. Ini seperti ini nih. Ini candle ini time frame 1 jam terus 5 menit. Coba kita lihat 5 menit apakah terlihat sekali harganya untuk naik turun. Nah, nih lihat nih. Nah, ini terbentuk tuh. Nah, tuh 3 juta, 3,6, 3,7, ini 1,1. Nah, gitu nih udah mulai naik lagi tuh 499 tuh 2K, 35K. Nah, kayak gini. Jadi di dalam candle ini kalau dibedah itu ada buyer dan seller. Kayak gitu. Jadi begitu untuk candlestick, isi candlestick. Jadi teman-teman paham dulu ya. Jadi kenapa market itu bisa naik bisa turun, kenapa dia bisa kebentuk candle hijau besar seperti ini dan ada yang kecil seperti ini ya karena mereka saling berebut antara para seller dan buyer. Nah, sekarang tadi kan kita udah bahas candlestick secara umum, istilah-istilahnya seperti ini, ada engulfing, ada doji. Nah, sekarang aku ingin membahas nih, doji itu digunakan untuk apa sih gitu ya, atau enggak kapan sih doji ini muncul gitu. Doji itu muncul itu menandakan bahwa market itu mengalami reversal. Reversal itu seperti apa? Jadi reversal itu dari kata reverse atau pembalikan. Contoh mana? Nah, ini aku hapus ya. Nah, aku hapus. Sorry, hilang semua. Nah, aku hapus ya. Nah, aku hapus nih misalkan nih. Jadi ada nih. Nah, ini kan ada doji kan di sini kan, satu ini kan. Nah, market ini kan dia naik tuh. Nah, ketemu doji, dia reverse jadi turun. Walaupun turun sampai sini, tapi ini menandakan bahwa ini candle reversal doji ini. Ini doji. Tapi yang di sini kan adanya tengah ya doji biasa atau doji, aku pindah lah. Doji. Terus ada namanya hammer atau hanging man. Aku cari contoh. Nah, contoh ini seperti hammer kan? Hammer kan? Seperti hammer nih. Contoh ada hammer di sini. Nih, contohnya ada nih. Sama gitu, candle reversal, pembalikan arah. Jadi dia arahnya naik. Terus ada ketemu ini, jadi turun. Nah, gitu. Mantap. Itu namanya doji. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke market structure yang basic market structure lah. Jadi market ini kan punya struktur. Jadi kita bisa identifikasi arah market itu menjadi 3. Yang pertama ada uptrend, namanya up itu dia naik ya. Terus ada downtrend, ini yang paling gampang nih. Namanya down, ya turun. Itu downtrend sama uptrend. Ini yang harus kalian ngerti banget tuh uptrend, downtrend. Yang ketiga itu namanya sideways. Sideways itu apa? Kalau kalian mungkin pernah dengar namanya sideways, konsolidasi, ranging itu sama gitu. Atau konsolidasi atau ranging itu sama. Nah, jadi sideways, konsolidasi, ranging gitu. Kalau kalian dengar kata-kata 3 ini itu artinya ya sama, sideways. Jadi market tuh nggak kemana-mana ya, cuma naik dari sini turun, naik lagi dalam range di sini. Jadi market tuh seperti ini gambarnya. Kalau uptrend itu dia naik
turun gini, naik lagi, turun, naik. Nah, kalau downtrend kebalikannya, dia turun, naik dikit, turun lagi, naik dikit, turun lagi. Nah, sedangkan sideways ya dia cuma naik turunnya gini. Nah, ini dia high-nya atau yang atas sama yang low-nya itu sama gini. Ini namanya market sideways atau ranging atau konsolidasi tadi sama. Nah, kemudian untuk market yang dia trending itu ada dua, teman-teman. Maksudnya ada dua tuh gini. Market tuh selalu membentuk yang namanya high sama low. Ingat seperti ini tadi ya. Ini kan ada high, ada low. Nah, market tuh sama. Ini low, di sini ada high. Nah, yang ini karena di atasnya ini maka higher low. Ini higher low, karena ini di atasnya high-nya berarti higher high. Nah, ini di atasnya lagi membentuk higher low lagi. Nah, itu. Jadi, maka tuh gini, ada low, high. Kalau dia uptrend, naik, maka membentuk higher low. Di sini membentuk karena ini di atasnya H berarti higher high. Berarti sama, ini higher low. Ini higher high. Downtrend kebalikannya. Karena ini turun. Nah, yang di atas tadi kan high nih. Nah, di sini kan low. Nah, maka karena ini di bawahnya high berarti membentuk lower high. Sama, ini low karena ini lebih bawah lagi membentuk bawahnya low berarti lower low. Sama, di bawahnya lagi ada lower high. Di sini ada lower low. Nah, kayak kalau ini karena sama ya, dia nggak membentuk higher low atau higher high atau lower high atau lower low. Ya udah, ini high atau low. Ini low. Nah, jadi struktur market tuh seperti ini. Dia hanya kalau uptrend itu dia membentuk dari high low menjadi higher high dan higher low. Begitu pula downtrend. Dari yang high sama low menjadi lower high dan lower low. Gitu. Aku gambar sekali lagi ya biar lebih paham ya. Naik nih, ini set. Syaratnya dia membentuk higher high sama high itu adalah ini kan low, ini high. Ini udah agak teknis ya, teman-teman. Nah, syaratnya ketika naik dia turun, ini tidak melebihi garis di sini. Ini kan ada nih. Nah, ini kan di sini. Dia nggak melebihi garis di sini. Kalau dia tidak melebihi garis di sini, deket sampai sini dia bounce naik. Nah, makanya ini valid higher low. Valid. Aku kasih warna biru. Valid higher low. Nah, syaratnya membentuk higher high, dia nih ada ini juga. Dia harus nge-break area ini. Harus nge-break tuh, harus memecah area ini untuk membentuk titik baru di sini. Kalau terbentuk kemudian dia turun bisa nge-break area ini, bisa nge-break dan dia membentuk ini, maka ini valid higher high. Disingkat HH. Sama pula untuk ini, syaratnya terbentuk higher low baru dia tidak boleh nge-break area ini. Karena dia sampai sini dia nge-bounce naik lagi, maka di sini valid higher low. Itu. Contohnya mana, Bang? Nah, nih contohnya. Nih. Ini udah kelihatan ya. Aku hapus ya, ini aku hapus dulu deh. Gimana? Sorry, aku hapus dulu. Nah, ini contohnya kelihatan tuh. Nah, di sini uptrend. Kelihatan kan dia naik. Kelihatan dia naik tuh.
mana sih? Nih kelihatan dia naik. Kelihatan dia naik ya. Benih. Di sini ada low. Pakai ini aja deh, pakai teks. Nah, di sini ada low. Ya kan? Low-nya di mana? Di sini ini ada low. Dia naik tuh. Ini naik. Nah, di sini ada high-nya di sini, high. Di sini ada high. Memang nggak sesempurna gambar ini tadi ya teman-teman, tetapi kalian harus paham dulu logikanya gitu. Nah, karena dia turun di sini, maka di sini bisa kita sebut higher low. Nah, copy aja. Nih, di sini ada copy, di sini ada higher low. Begitu pula sebaliknya. Dari sini dia naik tuh sampai mana? Oke, gampang aja sampai sini. Sebenarnya lebih validnya lagi di sini sih. Karena ini cuma ada wick, duanya nama wick atau sumbu. Jadi kita ambil di sini ya. Nah, ini kan udah naik tuh. Sarannya tadi apa? Ngebreak area ini kan. Dia harus ngebreak ini kan. Nah, ini harus break di area sini nih. Nah, aku hapus aja deh biar nggak bingung. Aku hapus saja. Nah, dia kan harus ngebreak kan tadi seperti tadi kan. Nah, area ini harus di break nih ketika naik, dia harus ngebreak area ini. Sehingga udah ke break sampai sini, maka di sini valid, di sini adalah valid higher high. Nah, begitu pula sebaliknya, naik lagi, turun, di sini valid higher low. Lagi naik lagi di sini higher high. Nah, maka ini namanya uptrend. Begitu pula nih, sekarang kita bahas downtrend. Kalau downtrend sama kebalikannya dari si uptrend, berarti kayak gini, turun warna hitam. Dia turun, naik, break area ini, naik lagi, break lagi. Nah, kebalikannya, kalau di sini high, ini low, maka untuk menjadi, karena di bawahnya high berarti lower high, itu dia nggak boleh ngebreak area di sini. Dia nggak boleh ngebreak area ini tuh. Nah, karena dia ketika naik, dia udah bouncing di sini nggak sampai sini, terus kemudian dia udah turun, maka ini valid lower high. Nah, di sini kembali lagi untuk syaratnya valid menjadi lower low apa, yaitu ngebreak, harus ngebreak area ini. Nah, ini kan ngebreak tuh berarti di sini adalah valid lower low. Dia ngebreak kemudian bouncing ke atas. Di sini udah nggak boleh tembus sini. Jadi valid lower high lagi. Harus ngebreak area ini, maka di sini valid lower low. Begitu pula sebaliknya, nggak boleh ngebreak sini, untuk sini berarti ini lower high. Seperti itu. Ini untuk downtrend. Ya, oke. Downtrend contohnya gimana, Bang? Kita cari. Ini sebenarnya downtrend juga, cuma strukturnya nggak bagus banget sih. Kita cari yang strukturnya bagus ya. Nah, nih struktur yang bagus. Ini aja deh, ini downtrend nih. Nah, ini strukturnya bagus nih. Aku ngambil dari pucuk sini. Ini kan high tuh. Ini agak ekstrim, nggak apa-apa ya. Ini high. Sini kan high tuh, ada titik high. Pakai teks. Aku ngambil di sini, ini ada high. Nah, ada high di sini. Di sini ada high kan? Di sini ada high. Turun, ada low di sini. Ada low di sini. Ya kan? Ini low-nya nih, titik sini. Aku ambil di wick-nya atau di sumbunya. Di sini ini lower high. Syaratnya dia bentuk lower low di mana? Nah, apakah di sini, Bang? Enggak, ini belum ngebreak tuh. Nih, misalkan kita ambil di sini. Nah, belum bisa, harus ngebreak area ini. Maka kita bisa ngambil lower low-nya itu di sini.
Berarti lower low itu di sini. Kenapa? Karena yang nge-break area ini itu di sini. Break berarti kan di sini membentuk seperti ini. Garisnya gini. Ini turun, naik, turun. Nah, seperti ini. Nih kan. Nah, aku bulutin lagi. Nah, seperti ini. Ini lower low, lower high, lower low. Nah, begitu pula yang uptrend tadi sama persis. Ini di sini. Sorry, gedean. Ini di sini. 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 Dan seterusnya. Kegedean ya. Nah, jadi dia membentuk gini, naik, turun, naik, turun. Dia uptrend sampai sini. Oke, begitu aja contohnya. Nah, jadi teman-teman harus paham uptrend dan downtrend. Ini dua ini yang harus teman-teman ngerti gitu. Jangan sampai kalian membaca uptrend itu, oh ini downtrend kok, padahal dia baru cuma turun sekali gitu. Nah, oke, ini basic market structure. Sekarang yang kita bahas yang ranging, konsolidasi atau tadi apa? Sideways. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini dia sebenarnya ini ranging. Kenapa bisa dikatakan ranging? Nah, aku hapus ya yang downtrend ya. Ini kan dia mulai downtrend tuh. Nah, sebelum downtrend ini dia tuh ranging di sini atau sideways. Aku hapus. Nah, dia tuh cuma naik turun di sini tuh. Aku cariin yang lebih apa. Nah, ini lebih enak. Walaupun nggak 100% sama persis dengan gambar, tapi aku harap kalian paham ya logikanya ya. Ya dia hanya di sini tuh. Dia hanya muter-muter di sini aja. Nah, ini low-nya juga di sini aja. Nah, seperti ini. Cuma naik, turun sampai sini, naik sampai sini dia mantul aja tuh, turun, naik lagi. Jadi di sini nggak kebentuk lower low atau lower high atau higher high atau higher low gitu. Ya cuma gini gitu. Kalau market ranging ya kalian harus bilang market ini ranging, nggak ada ini nanti naik atau turun ya, nggak ada yang tahu gitu loh. Ini mau uptrend kah atau downtrend kah, nggak ada yang ngerti gitu. Karena ya ranging ya biar ranging dulu gitu. Jangan dihukumin dia uptrend atau downtrend gitu. Jadi untuk market ranging atau sideways atau konsolidasi ya udah cuma high dan low aja gitu, seperti yang aku jelasin tadi gitu. Ini cuma high, ini ya high, ini low, ini high, ini low, high, low seperti ini. Oke, jadi itu basic market structure yang perlu kalian pahami gitu. Kalian kalau nggak paham ini dulu, kalian kalau trading akan kesusahan gitu. Jadi kalian harus paham dulu ini seperti apa gitu market structure-nya. Oke, untuk materi kali ini udah cukup ya. Udah panjang juga videonya. Nanti terlalu panjang kalian bosen untuk belajarnya. Kita udah belajar tentang candlestick, patternnya, pola-pola candlestick yang biasa muncul di market apa aja. Tadi ada doji, ada engulfing yang besar seperti ini. Doji dia pembalikan reversal, dia engulfing dia menunjukkan bahwa kalau kayak gini tuh berarti pembelinya sangat agresif. Kalau kayak gini penjualnya agresif. Itu juga kita udah masuk ke ini contohnya. Kita ngebreak candlestick di sini. Volumenya di sini ada siapa saja yang membeli, berapa jumlahnya kita tahu semua. Dan trend market structure basic ya, kita tahu ada dua yang utama, kemudian uptrend, uptrend, downtrend, dan yang ketiga sideways. Dengan penjelasan seperti ini tadi, aku harap teman-teman semua nggak bingung, kalian paham market bahwa selalu naik atau turun atau ranging, itu aja. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe video ini. Semoga membantu
kalian untuk belajar trading. Besok kita akan bahas support resistance, basic support resistance. Di situ kita bisa mulai belajar untuk membuat setup. Kita bisa mulai open posisi di situ. Mungkin oke, itu aja lah ya. Besok kita bahas support resistance, higher high, higher low, break of structure, smart money concept, dan lain sebagainya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe, share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Bye bye.